Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Nah, dalam hal ini kami akan melakukan kolaborasi sebagai pemenuhan karya atau tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang percakapan coaching untuk supervisi akademik. Nah, kemudian yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu perkenalkan saya Dewa Ayu Widiantari, CGP Angkatan 10. Saat ini saya bertugas di SD Jambe Agung. Nah, pada kesempatan coaching kali ini saya di sini berperan sebagai supervisor atau sebagai observer. Kemudian saya dibantu oleh dua rekan teman saya. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Indra Suprayudi. Saya bertugas di SD Negeri 3 Singamadu Tengah, dan pada kegiatan kali ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih Pak Indra. Dilanjutkan dengan rekan saya Bu Ratu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Prima Saraswati. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 2 Batuan Kaler. Dalam proses coaching hari ini saya bertugas berperan sebagai coaching. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perkenalan dirinya. Nah, demikian tadi perkenalan dari kami CGP Angkatan 10. Nah, untuk selanjutnya silahkan disimak video kami. Terima kasih. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Bu Dewa Ayu. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempraktikkan percakapan coaching ya Pak ya. Sebelum melakukan praktek coaching, tentunya Bapak sudah harus memahami kan beberapa kriteria penilaian dalam praktek coaching tersebut, gitu ya Pak ya. Dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan, kan seperti itu. Yang pertama tahapan praobservasi, di mana dalam tahapan ini Bapak harus bisa menjelaskan tentang kompetensi apa atau indikator yang ingin Bapak kembangkan dalam praktek coaching nanti. Begitu Pak. Nah, kemudian yang kedua ada tahap observasi. Bapak pada tahapan ini harus saya yang mengamati percakapan Bapak nanti dengan coachingnya. Nah, seperti itu. Mungkin pada tahapan yang ketiga setelah pasca observasi nanti Bapak melakukan refleksi apa yang sudah dikembangkan dan apa yang nantinya akan Bapak perbaiki pada kegiatan selanjutnya. Bagaimana Pak? Sudah siap? Siap Bu Dewa Ayu. Pak, kalau seperti itu sudah siap, sudah saya paparkan tadi ya Pak Indra ya. Nah, bagaimana tentang rubrik penilaiannya Pak Indra? Kira-kira Pak Indra sesuai dengan apakah sesuai dengan alur kita atau Bapak sudah ada pertanyaan berbobot sehingga kunci Bapak itu bisa mengeksplor lebih dalam tentang potensinya seperti itu Pak. Nah, pada tahapan praobservasi ini boleh saya mengajukan pertanyaan kira-kira Pak? Silakan Bu. Kira-kira Bapak nanti akan menggunakan kompetisi apa ya dalam percakapan ini Pak? Baik Bu Dewa Ayu. Dalam kegiatan coaching kali ini nanti kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran sepenuhnya dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Dewa Ayu. Berarti ada dua ya Pak ya kompetisinya di sini. Berarti yang dari dua kompetisi tersebut mana yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik Pak? Mungkin yang nanti akan saya kembangkan lebih spesifik yaitu dalam mengajukan pertanyaan berbobotnya kepada coaching Bu Dewa. Berarti indikator apa yang ingin Bapak capai dalam hal tersebut? Dengan memberikan pertanyaan berbobot nanti, saya berharap bahwa coaching nanti dapat mengeksplor dan menemukan potensi yang ada dalam diri. Seperti itu buat Dewa. Baik, sekian tahapan praobservasi kali ini Pak Indra. Dan silakan Pak Indra melakukan percakapan coaching. Kalau boleh tahu dengan siapa Pak?
dan perlu juga diingat jika percakapan ini harus berlandaskan prinsip percakapan coaching seperti kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selamat sore Bu Putu Prima. Senang sekali kita bisa bertemu kembali hari ini. Apa kabarnya? Bagaimana perasaan Bu Putu Prima menjelang sesi perbincangan pada pagi hari ini? Selamat sore Pak Indra, terima kasih. Stop Bu, saya pagi kok sore nanti ini. Saya tadi Ada apa? saya bilangnya pagi. Malam, rasa dikata bilang. Sedikit dulu ya. Selamat pagi Bu Putu Prima. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam perbincangan pada pagi hari ini. Apa kabarnya? Bagaimana perasaan menjelang sesi perbincangan kali ini, Bu Putu Prima? Ya, selamat pagi Pak Indra, terima kasih. Saya baik saja. Saya merasa cukup antusias tentang sesi hari ini. Dan saya berharap kita bisa membahas beberapa hal yang saya rasa akan sangat membantu dalam perkembangan saya pribadi. Baik Bu Putu Prima. Sambil ngobrol santai saja gitu. Baik Pak Indra, sebelumnya saya juga mohon maaf jika telah mengganggu waktu yang Pak Indra miliki. Kebetulan hari ini saya lagi santai Bu Putu Prima. Apa permasalahan yang akan kita perbincangkan? Begini Pak Indra, di sini saya ingin bercerita terkait dengan masalah yang saya hadapi. Saya merasa kurang percaya diri saat presentasi di depan audiens atau di depan teman-teman. Saya sering merasa gugup dan tidak yakin dengan materi yang ingin saya sampaikan. Baik. Untuk menyelesaikan masalah ini, apa yang ingin Bu Putu Prima capai terkait dengan kepercayaan diri saat presentasi? Yang ingin saya capai, saya ingin merasa lebih percaya diri dan nyaman saat menyampaikan presentasi. Kemudian saya ingin juga bisa berbicara yang jelas dan efektif di depan audiens tanpa merasa gugup. Oke, jadi Bu Putu Prima menginginkan nantinya saat memaparkan presentasi merasa nyaman tanpa rasa gugup karena kurang percaya diri tadi. Benar seperti itu, Bu Putu Prima? Iya, ini Pak seperti itu. Saya ingin meningkatkan rasa percaya diri saya saat presentasi ataupun saat saya menyampaikan sesuatu dengan teman-teman. Bagus sekali Bu Putu Prima. Menurut Bu Putu, apa saja yang menyebabkan Bu Putu merasa kurang percaya diri saat presentasi? Saya pikir ada beberapa masalahnya Bapak. Pertama, saya merasa tidak cukup dengan materi yang saya ingin sampaikan karena sering meragukan konten yang saya sampaikan. Yang kedua, saya khawatir tentang bagaimana audiens itu merespon presentasi saya. Yang ketiga, saya juga merasa tidak nyaman Bapak dengan cara saya berbicara di depan orang banyak. Terus menurut Bu Putu sendiri, bagaimana presentasi yang baik itu? Menurut saya, presentasi yang baik adalah mampu memaparkan materi itu dengan sangat baik, kemudian menyampaikan materi secara utuh dan tidak ada beban saat menyampaikannya. Dan satu lagi Pak Indra, terjadi interaksi nih antara pemateri dengan audiensnya. Di posisi saat ini kira-kira Bu Putu ada di angka berapa antara 1 sampai 10? Saat ini saya ada di rentang nilai 6. Ada di nilai 6. Baik Bu Putu Prima. Apa yang menyebabkan Bu Putu Prima itu pada saat ini berada di posisi nilai 6? Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak, masih banyak kekurangan yang saya miliki saat ini. Jadi saat saya memaparkan presentasi, saya tidak merasa cukup menguasai materi ataupun meragukan konten saya. Terus saya juga merasa kurang nyaman saat berbicara di depan banyak orang. Untuk kepercayaan diri tadi seperti yang Bu Putu sebutkan, saat memaparkan materi ingin mencapai ke nilai berapa kira-kira? Saat ini saya ingin dari posisi awal saya kemudian inginnya berada di posisi 8 Pak. Untuk saat ini ingin di posisi 8. Iya. Baik Bu Putu Prima. Dari beberapa penjawab masalah tadi yang Bu Prima katakan tadi, seperti tidak cukup siap dengan materi, meragukan konten yang disampaikan, bagaimana audiens merespon seperti itu tadi, dan merasa tidak nyaman saat berbicara di depan orang banyak. Adakah langkah-langkah konkret yang bisa Bu Putu ambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut?
Tidak apa ya Pak ya. Mungkin untuk masalah kesiapan materi, saya bisa lebih banyak berlatih dan melakukan literasi terkait dengan materi yang saya sampaikan untuk memastikan bahwa saya benar-benar memahami topik yang akan saya sampaikan, yang akan dipresentasikan. Terus untuk mengatasi kekhawatiran saya tentang respon audiens, saya bisa mencoba untuk berlatih berbicara di depan umum Bapak. Jadi berlatih berbicara di depan teman atau keluarga terlebih dahulu. Itu rencana yang sangat baik menurut saya. Adakah opsi lain selain yang Bu Putu Prima sebutkan tadi? Mungkin kali ini untuk merasa lebih nyaman berbicara depan umum ya Bapak, mungkin saya bisa mengikuti pelatihan public speaking atau bergabung dengan kelompok yang sering berlatih berbicara di depan umum. Jadi dan memberikan cukup waktu untuk berlatih dan mengkaji materi atau menyiapkan materi yang ingin saya sampaikan kepada audiens saya. Selanjutnya Bu Putu Prima, apa yang akan Bu Putu Prima lakukan untuk memastikan bahwa Bu Putu Prima itu bisa mengikuti rencana yang Bu Prima tadi buat? Yang pertama saya akan membuat jadwal latihan presentasi dulu Bapak dan menetapkan waktu khusus setiap hari untuk berlatih. Saya juga akan mencari pelatihan public speaking dan mendaftar untuk salah satu dalam atau beberapa minggu ke depan. Jadi selain itu saya akan mencari teman. Jadi mencari teman untuk berlatih dan mendapatkan umpan balik. Jadi setelah itu saya akan banyak belajar. Terus rencana apa yang mungkin dalam waktu dekat ini Bu Putu Prima dapat lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini mungkin yang akan saya lakukan dalam waktu dekat berlatih bersama teman dan meminta teman untuk memberikan umpan balik terhadap pemaparan yang saya sampaikan. Kira-kira kapan Bu Putu Prima akan lakukan? Ya pasti secepatnya Bapak. Jadi dikarenakan dalam beberapa minggu ke depan banyak agenda yang nantinya melibatkan saya dalam menyampaikan materi. Jadi saya ingin secepatnya melaksanakan. Kira-kira kapan Bu? Mulai kapan? Mulai Selasa. Hari Selasa. Kedengarannya sangat terencana sekali Bu Putu Prima. Sangat bagus sekali. Dari perbincangan pada pagi hari ini, apa yang Bu Putu Prima dapatkan? Saya dapat memahami dan menerapkan strategi yang tepat serta lebih siap menghadapi tantangan saya saat presentasi dan mampu meningkatkan rasa percaya diri saya Bapak. Padahal sebelum melakukan perbincangan ini saya belum ada gambaran ini bagaimana saya harus bertindak, harus menghadapi audiens, tapi sekarang saya jadi lebih tahu cara mencari solusi. Ya Bu Putu Prima, rencana yang Bu Putu Prima tadi rancang sudah sangat bagus sekali. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Putu Prima diskusikan pada pagi hari ini? Kebetulan tidak ada Bapak, jadi itu semua sudah sangat membantu saya untuk mengembangkan kompetensi pribadi saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama Bu Putu Prima. Jangan ragu, suatu saat mungkin akan menghubungi saya kembali jika ada hal-hal lain yang ingin dibahas, dan semoga sukses dengan presentasinya Bu Putu Prima. Dan saya yakin Bu Putu Prima nanti akan bisa membuat kemajuan yang lebih besar lagi. Ya, terima kasih Pak Indra atas kesempatan dan waktu yang Pak Indra berikan kepada saya. Terima kasih kembali. Pak Indra, bagus sekali Pak Indra tadi ya. Terima kasih Pak Indra sudah melakukan percakapan coaching dengan Bu Putu Prima tadi. Nah, sebelum kegiatan ini dihadiri, bagaimana perasaan Pak Indra sudah setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Putu Prima Pak Indra? Sebelumnya yang berterima kasih kepada Bu Dewa Ayu sebagai observer. Tadi setelah melakukan percakapan coaching, saya merasakan sesuatu yang lebih baik daripada percakapan coaching yang sebelumnya saya lakukan. Begitu. Nah, menurut Pak Indra, apa yang menjadi indikator bahwa kegiatan coaching hari ini sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya? Baik Bu Dewa. Menurut saya percakapan coaching yang saya lakukan bersama coaching yang sudah saya lakukan tadi sesuai dengan apa yang saya harapkan. Di mana dalam percakapan yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur kita menurut saya sendiri. Saya menanyakan tujuan dari percakapan ini, memberikan pertanyaan untuk
mengidentifikasi permasalahan, terus dalam rencana aksi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, serta mengenai tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Dengan alur yang menurut saya cukup runtut ini, saya mampu menggali potensi dari Koci sehingga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Koci. Baik Pak Indra, berarti jadi sudah berhasil ya Pak Indra ya menurut saya. menyampaikan tadi Pak Indra saya amati sudah berhasil menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya sudah sesuai dengan alur Tirta, nah begitu nih. Kemudian juga Pak Indra sudah bisa menggali informasi baik dari ide-ide yang dari coachnya gitu. Nah kira-kira Pak Indra untuk kedepannya lagi nih, Pak Indra ingin mengembangkan lagi apa dari coaching yang tadi, dari kegiatan coaching tadi itu apa yang ingin Pak Indra kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lebih jauh lagi tentang alur Tirta, Bu Dewa. Dikarenakan untuk melakukan coaching nanti saya selanjutnya itu bisa lebih baik lagi dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coaching ketika saat saya melakukan pembicaraan tersebut. Seperti itu, Bu Dewa. Baik Pak Indra, terima kasih ya. Terima kasih Pak Indra, silakan. Terima kasih kembali Bu Dewa.